Di video kali ini gue bakalan nyobain Nob 2 Pro di game PC Roblox. Objektif utama gue di Nob 2 Pro kali ini adalah mendapatkan round terbagus di PC ini, yaitu Ghost Beam, lalu menangkap Megalodon. Megalodon ini adalah ikan yang paling rare karena peluang untuk mendapatkan si Mega ini yaitu 1 berbanding 4 juta. Biar makin seru semuanya gue lakuin tanpa Robux. Sebenarnya gue bukan jiri. Oke, quest pertama, gue akan menyelesaikan semua quest yang ada di Fisherman Island ini. Lalu gue akan pergi ke Konoha Volcano, karena kata orang-orang itu paling enak ngumpulin koin itu ada di Konoha Volcano itu. Oke, nice, gue udah dapat 1 ikan dan 2 ikan. Oke, sekarang kita saatnya jual ikan-ikan ini. 19 koin doang anjir, murah banget. Baiklah, sekarang kita jual aja semua ikannya dan lihat sekarang duit gue udah 462. Dan sekarang quest selanjutnya adalah kita harus membeli salah satu row di sini. Dan di sini ada beberapa row dari yang termurah sampai yang 1M. Bahkan ada game pass juga buat kalian yang sultan. Boleh langsung aja beli yang ini biar gak ada lagi yang receh-receh. Tapi gue mau ngincar yang 1M ini karena gue buke, jadi gue usah bertingkah ya. Jadi sekarang gue akan membeli yang harganya 350 aja dulu karena duit gue cuma bisa yang segitu. Untuk babernya gue akan membeli yang harga 100 aja sih. Karena yang 1000 itu cuma 12%. Jadi rugi. Karena perbedaannya cuma 4% doang. Untuk pergi ke Volcano kita membutuhkan boot. Jadi kita harus mengumpulkan lagi koin untuk membeli boot itu. Ya kali lu berenang. Oke, sekarang gue udah punya boot. Sekarang saatnya kita pergi ke Kohana. 3 days later. Akhirnya gue sampai juga. Cuman di sini agak ngeri-ngeri juga. Di sini terdapat lapa-lapa yang bisa membuat kita mati, guys. Beneran, cok. Tadi barusan gue mati. Cuman itu gak bakal gue masukin ke klip sih. Itu kelihatan bego banget sih gue. Lihat itu gue dapat laporan. Oke, mari kita lihat statistiknya. Apakah ini apakah bagus? Oh, oke. Lumayan. Cuman di sini spesialnya dia bisa ngangkat 100 kg. Kalau di Lakron itu cuma 15 kg. Tapi laknya itu 50%. Kalau di lava itu cuma 30% doang. Baiklah, untuk objektif pertama gue udah selesai. Berarti kita lanjut ke objektif kedua, yaitu mendapatkan Romron. Kalau gak salah itu harganya sekitar 400 ribuan. Oke, strike pertama menggunakan road ini. Kita lihat apa yang kita dapat. Oke, dapat arwana. Oke, gue akan pindah tempat dulu. Kalau di sini agak kurang enak, gue akan milih di sini aja dulu nih, di bawah sini. Ikuti pilih aja guys kalau main kayak gini. Oke, sepertinya gue butuh nge-upgrade road gue ke gas road ini yang 1.500 dan itu udah cukup untuk ngumpulin ke 50.000 atau ke 400.000 sekalipun. Itu gue udah lihat orang-orang udah menggunakan cara itu dan itu sangat efektif menurut gue. Tapi kalau gue akan beli yang Damaskus aja yang harganya 3.000 itu. Gue pengen experience aja yang berbeda. Siapa tahu lebih hoki ya kan. Cuman gue butuh 100 lebihan lagi karena duit gue cuma 2.800an. Oke, sekarang gue udah jual. Sekarang harusnya udah cukup gue untuk beli Damaskus Road ini. Oke dah, udah gue beli. Tengok gue udah pakai Damaskus Road. Sekarang saatnya gue akan pergi lagi ke tempat tadi. Oke, untuk sekarang gue akan ngumpulin ikan sebanyak-banyaknya. Nanti untuk gue jual untuk modal membeli Chrome Rod. Sorry, maksud gue tadi bukan Grass Road, tapi maksud gue Lucky Road ini nih yang harga 15k ini. Nah, kalau sekarang udah enak nih buat ngumpulin ke 400.000 atau bahkan ke 1M sekalipun lu bisa pakai ini nih. Legend gila. Tapi kunaon anjir nempel nah hulu aing kieu. Bentar nih kalau kayak gini kurang enak nih koleksinya nih. Ini bener nih. Gue juga dapet batu enchant ini nih. Tapi nanti gue nih pakainya bakal di road yang di atas 1 juta kali ya. Kalau sayang kalau di awal-awal. Barusan gue dikasih ikan cok sama nih orang cok. Ikan legendary gila. Udah dikasih masih berujak. Bukan minta, itu gue nanya. Kan takutnya dia gak ada lagi ikan yang bagus. Nah gue tanyain kalau misalkan dia gak ada ikan yang bagus, gue balikin lagi gitu loh nyet. Ya kali game gini doang ngemis cok. Yang gak mungkin. Gila lu. Lemah banget. Wah gila, gue dikasih lagi coy. Ya ampun Bang Statue, terima kasih Bang Statue. Baik banget mau Bang Statue. Padahal tadi gue dikasih 2 tuh yang legendary, terus gue jual lagi semuanya dan gue udah dapat lagi sekarang.
Wah gila, gue dikasih satu lagi. Wah ingat ya, ini gue gak ngemis ya, gue cuma nanya doang tadi loh. Gue nanya doang tadi, rezeki gak bakal kemana bang. Ya ampun nih, gue diem doang dikasih 4 legend dong sama Bang Hans statue. Ya ampun, terima kasih Bang Hans, terima kasih. Lihat, gue udah dapat banyak sekali ikan. Ada 2 ikan legendary yang gue dapat tadi, dan ada juga 2 ikan dari Bang Hans statue tadi gue dikasih. Terus gue udah banyak lagi ikan lainnya. Gue udah AFK sekitar 3 jaman dan ini segini yang gue dapat. Oke, kita cek berapa koin yang kita dapat. Set 151.000 koin dari 940 ikan. Oke, gue jual aja semua ikannya dan lihat duit gue udah 216.000 sekarang. Tinggal setengah lagi gue bisa beli Chrome Rod. Setelah berjam-jam gue AFK, akhirnya gue udah mengumpulkan 445.000 koin. Yang artinya gue udah bisa beli Chrome Rod. Baiklah, objektif kedua gue untuk membeli Chrome Rod sudah selesai. Untuk objektif selanjutnya, gue harus mendapatkan Ghost Beam, yaitu rod paling bagus di Fish Eat ini. Sebelum ke quest Deep Sea, gue akan mengeksplor beberapa tempat dulu. Gue akan mendapatkan beberapa ikan untuk koleksi di indeks gue, terutama di tropical group ini. Di sini juga terdapat ikan secret ya, gak tahu nih ikan atau kodak loncot. Ya maksud gue kodok loncat anjir, bukan kodok loncat. Lo kira tunggu kiris. Oke, untuk area mancingnya gue akan di sini aja. Kayaknya di sini lumayan cukup bagus mungkin. Kita lihat aja gimana. Gue baru mancing sebentar dan lihat indeks gue udah hampir penuh kecuali legend, mythic sama secret. Udah lah, segitu aja udah cukup. Gue sekarang kan pergi ke Lost Isle aja dulu buat ngerjain Deep Sea-nya. Oke, gue udah sampai di Lost Isle dan lihat ini ada beberapa penghuni Lost Isle dan rodnya gak ngeri-ngeri juga ya. Gue gak tahu nih rod apa skin nih. Itu kayaknya skin dah, gue belum pernah lihat ada rod kayak gitu. Baiklah, gue akan mulai Deep Sea quest-nya dan di sini gue harus menangkap 300 rare atau epic ikan di treasure room, lalu menangkap 3 ikan mythic di patung Sisyphus ini dan 1 secret ikan di Sisyphus juga. Mungkin dengan rod yang gue punya sekarang, menangkap secret dan mythic itu agak susah. Jadi gue akan fokus di area sini dulu untuk menangkap ikan rare dan mythic. Epic. Oke, kita akan cari posisi yang pas dulu karena di game ini posisi itu menentukan prestasi. Dan inilah hasil dari tangkapan gue setelah beberapa jam AFK. Dan menurut gue menggunakan Chrome Rod ini agak susah juga untuk ngerjain quest Deep Sea itu. Jadi minimal harus menggunakan Astral Rod dulu. Dan duit gue sekarang cuman 133.000. Gue masih butuh sekitar 800an lebih. Jadi gue akan pergi aja langsung ke Volcano buat ngumpulin koinnya biar cepet. Wih, merah. Ada cutscene, cok. Ya pancok, dapat apa, cok? Gue, cok. Mythic, gila, mythic pertama gua, lihat. Blue Flame Ray, mantapnya. Ini kecil banget tapi ya. Apa emang mythic ini kecil juga ya? Tapi gak apa-apa, yang penting gua udah dapat mythic ya kan, di indeks gua gak kosong tuh yang mythic. Oke, sekarang gue udah punya Astral Rodnya. Sekarang gue akan mengenchant rod ini menggunakan batu. Cuman gue punya 2 doang batunya, gue males buat ngumpulinnya. Semoga aja langsung dapat yang langsung bagus kayak Lepre 2 atau apalah. Oke, let's go, kita lihat. Gold Digger, lu kira matre apa ya ikannya? Gold Digger. Ya, gue masih punya batu 1 lagi, gue akan enchant lagi, ganti. Siapa tuh dapat yang lebih bagus. Kita lihat. Oke, Stargazer 1 plus 60% luck saat di malam hari. Oke, not bad. Oke, mumpung masih malam, gue langsung aja pergi ke Lost Isle lagi biar nanti bab 60% lucknya aktif. Dan asamnya gue pas sampai sini udah siang. Kambing. Ya udahlah, gue akan ngumpulin lagi yang epic sama rarenya, siapa tuh okinya masih dapet.
Oke, karena kan gue udah mumet di Lost Isle, jadi gue mampir dulu bentaran ke Coral buat nge-refresh aja. Wow, dapet mythic lagi. Ini gue narik pakai starter rod. Ini gue bisa dapet mythic lagi nih gara-gara ada bug. Cuman nanti pas gue upload ini gak tau bugnya masih bisa atau kagak. Oke, kan apa yang gue dapet? Oh, jajan kelomang kah? Ini gede apa agak kecil ya kelomangnya nih ya? Cuma 0,56 doang anjir, kecil banget. Sekarang gue akan coba kalau dipegang segede apa nih. Ini kecil banget cok, kurang enak kalau buat flexing, ya ampun. Oke, second try. Kita lihat apa yang akan gua dapat sekarang. Apakah sang secret akan naik? Oh, mythic. Mythic ini legend. Kita lihat. Tapi ini lebih berat ya daripada yang mythic tadi. Oh, gede ya ini ya. Oke, kita lihat. Ya ampun, 0,13 doang. Kambing ini lebih kecil, gila. Lihat, masa legendnya kadal kecil gini, bro. Yang bener aja adalah mending gua lanjutin aja deep sea quest gua. Oke, kita lihat sejauh mana progres dari deep sea quest gua. Gua udah nyelesain hampir semua deep sea gua, tersisa beberapa rare dan satu mythic lagi, ini udah selesai. Dan sayangnya gua gak bisa nge-record momen penangkapan dari beberapa ikan ini yang secret sama mythic ini karena gua AFK berjam-jam. Kalau gua sambil ngerekam takutnya nanti meleduk PC gua. Duit belum dapet dah meleduk, rugi dong. Sekarang gue punya bad news, Astral Rod di nerf yang tadinya lucknya tuh 400% sekarang jadi 380 dan beratnya dikurangi 50%. Berarti gue harus mengganti rod Astral ini ke Ares karena dengan berat yang dimiliki Astral Rod sekarang cuma 125 itu sangat mustahil untuk mendapatkan Kraken. Jadi kita harus mengganti dulu ke Ares Rod. Dan di update terbaru juga di sini tersedia traveling shop. Jadi kalian bisa cek setiap 12 jam sekali dia refresh dan ada beberapa item yang bisa dibeli. Dan sejujurnya gue juga belum tahu apa baik itu yang bisa dibelinya. Gue juga baru nih ada update ini nih sekarang. Sekarang gue akan langsung aja pergi ke Tropical Group. Gue akan beli Ares Rod dan inilah tempatnya. Dan oh my god, males sekali gue beli ini, sayang banget 3M gue, padahal tadinya gue gak bakal beli ya nih Rod ini cowok, cuman ada update, ya ampun sayang banget. Tadinya gue bakal keep tuh duit gue 3M itu buat apalah gitu ya. Terus ini gak ada gambarnya kah, gue beli 3M nih gak ada gambarnya, serius gak deng lah. Sekarang saatnya gue akan nge-enchant lagi Rod ini. Dan sekarang gue udah punya 3 batu nih, gue akan pakai semuanya sampai habis. Pokoknya mau yang pertama atau yang kedua bagus, gue tetap akan pakai yang ketiga. Oke, mutation 1 not bad. Kita lanjut ke batu kedua. Oke, dapat lepre 1, berarti gue sekarang akan pakai enchant ini. Karena gue gak bisa gitu nyimpen batu, misalkan ada sisa 1 atau sisa 2, gue bakal pakai semua. Gak tau kenapa gue penasaran terus sama enchant selanjutnya tuh. Pokoknya gue pengen all in ya, terus all in itu. Hancur dah pokoknya mah. Oke, gue udah sampai lagi di patung kematian ini. Sekarang gue akan lanjutin lagi deep sea quest ini dengan rod terbaru gue. Semoga aja nih gak bau nih, awas aja kalau bau nih gue 3M gue keluarin nih, kalau gak dapet apa-apa gue buang nih kalau bisa. Oke, sekarang gue akan AFK aja. Sekarang udah malam banget nih, gue udah ngantuk banget nih, udah sekitar jam 2an kali ya. Nanti gue pagi buka lagi, siapa tahu udah dapat secret ya. Gak usah Kraken, sotong pun gue bersyukur sih. Yang penting gue dapet ghost beamnya doang sih, gak perlu Kraken itu ya. Yang penting apa dah, secret, sotong, apa dah boleh. Oke, kita ketemu lagi di pagi hari. Bye bye. 6.5 hours later. Oke, selamat pagi semuanya. Apakah tidur kalian semua nyenyak? Dan apakah tidur kalian didatangi sotong, megalodon, dan kraken? Kalau bener mending lu berhenti dah main game ini. Sumpah dah, rusak lu pada. Untung gua kagak kemarin. Kalau tadi iya, anjing rusak dong gua. Sumpah barusan gua ngangkat 3 kali berturut-turut kraken, cok.
Ternyata mimpi. Gila, udah rusak nih gue, sumpah dah nih game. Tapi tenang aja, pas gue bangun, gue cek inventory, gue udah dapat si sotong ini guys. Gila, ini gue udah pasti dapat ghost beam ya kan. Kalian udah dapet ini belum? Apa jangan-jangan belum pernah? Aduh, kasihan banget dah. Apalagi nih bus-bus serpentnya, gak butuh saya mas, gak butuh. Lemah banget pakai gituan. Ntar gue cek dulu harganya, gue penasaran berapa. Gila, 162.000. Tapi sayang juga ya kalau secret dijual, mending di keep aja kan buat flexing. Oke, deep sea quest gue udah hampir selesai. Sisa gue nangkep beberapa ikan rare atau epic lagi, ini udah selesai semua dan gue bisa mendapatkan ghost beam rod ini. Oke, sekarang kita akan menangkap beberapa ikan rare lagi dan habis itu gue akan mendapatkan ghost beam. Jujur aja, gue awalnya tuh agak pesimis untuk dapet ini rod. Soalnya kan gue harus dapetin 3 mythic, 1 secret. Kayaknya itu agak mustahil gitu buat gue pemula tuh ya kan. Cuman ya setelah gue coba-coba, ternyata easy juga ternyata. Ya bisa jadi pelajaran ya kan. Sebelum kita coba kan kita gak tahu itu gampang atau susahnya. Tapi kalau kita bisa berani mencoba itu kan bisa lebih baik. Karena kita kan bisa tahu progresifnya seperti apa dibanding gak nyoba kan ya udah 0%. Ngomong-ngomong nih, yang keangkat hijau semua nih. Gak ada biru sama sekali nih. Ntar gue mau pakai teori ganti row dulu, siapa tuh langsung keangkat nih si biru-biru ini nih. Mari kita lihat si astral ini apakah masih bagus di sini. Gila, langsung keangkat birunya cok sama si astral. Apa emang bagus ya buat ngangkat si biru-biru ini si astral? Mari kita buktikan apakah memang wangi si astral ini buat ngangkat si biru-biru. Oke, ternyata tadi hoki doang, ternyata masih bau. Kita ganti lagi ke Ares. Wih, dapat biru lagi anjir. Masa gue harus minta ganti rod terus nanti setiap kali ngangkat? Gila, akhirnya gue dapet ghost beam. Ya ampun, gila. Mari kita cek. Lihat, lucknya 610%. Speednya 2 kali lipat dari Ares dan beratnya 600.000 kilo. Anjir, gila. Gue bisa jabanin semua ikan yang ada di sini anjir. Oke, untuk objektif ketiga gue udah selesai. Sekarang saatnya ke objektif keempat adalah gue akan mendapatkan Megalodon. Megalodon ini adalah ikan paling rare di PCT ini karena dia mempunyai peluang untuk mendapatannya 1 berbanding 4 juta. Sebelum gue pergi menangkap Megalodon, gue akan pergi ke Extoric dulu buat nge-enchant si ghost beam ini. Sebelum nge-enchant, gue mau ngegacha dulu skin yang ada di sini nih, yang pakai 400 koin ini gratis nih buat kalian yang pengen skin tapi gak punya robak, bisa pakai ini aja nih kayak gue nih. Oke, gue akan langsung aja beli nih skin ini nih. Kita lihat skin apa yang gue dapet. Gila, langsung dapat epic gila. Oke, kita langsung aja coba skinnya yang baru. Bentar, gue gak tahu di mana nih skinnya nih, cara pakainya nih. Iron. Ini nih. Kita langsung aja pakai. Bentar. Kok gak ganti, cok? Wait. Kok belum ganti sih? Gimana sih, cok? Ini. Oke, kita cek apakah ada efek-efeknya. Gak ada ya. Ini cuma talinya doang. Ada efek-efek kayak airnya gitu tuh. Tapi oke lah untuk gratisan. Oke, sekarang gue akan pergi ke Extoric untuk enchant si ghost beam. Cuman gue gak punya sama sekali batunya, jadi gue harus ngumpulin lagi. Gue akan ngumpulin sekitar 5 batuan lah. Mungkin tuh cukup lah buat gue nge-enchant si ghost beam ini. Oke, tadi gue udah AFK dan sekarang gue udah mendapatkan batu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batuan. Itu udah cukup untuk dapetin mutasi kayaknya ya. Gue pengen mutasi soalnya katanya ini bagus buat ghost beam. Dan juga gue di sini dapat mythic ya. Mythic bang baru nih yang di updatean sekarang nih. Yang hiu ini nih, tengok. Kalau gue gak ngincernya tapi dapat, cok. Ya gimana lagi ya, rezeki, cok. Oke, kita langsung aja untuk mengenchant si ghost beam ini. Mari kita lihat apa yang gue dapat di pertama kali enchant. Oke, empower. Tapi ini juga katanya bagus nih buat ghost beam. Gila ya. Gue jadi bingung. Gue pengen nyoba ini, tapi gue penasaran sama si mutasi gue itu tuh. Ya udahlah, gue gacha dulu lagi lah sampai dapat mutasi. Oke, kita lihat. Nice, ini nih yang gue mau nih.
Soalnya orang-orang di TikTok tuh berkelihatan dan mereka tuh pakai mutasi ini, mutasi 2 katanya. Mereka mendapat banyak megalodon, Cok. Oke lah, gue akan buktiin aja nih segacor apa sih mutasi 2 ini. Oke, ini dia tempatnya kos baru gue. Gue gak tahu nih di sini bakal berapa lama, gak tahu sejam, gak tahu 4 jam, gak tahu sehari, gak tahu 3 hari. Katanya orang-orang juga di sini ada yang 4 hari gak dapet ya. Tapi semoga gak lama ya. Soalnya nih gue pengen cepet-cepet nyelesain juga nih konten, coba biar langsung cepet diupload. Kalau lama lagi gak tahu nih berapa hari gue nih. Tapi tenang aja sih. Gue sekarang udah nimbun berapa banyak tuh potion yang gue timbun. Ada mutasi, ada luck. Sengaja itu gue gak pakai dari awal khusus untuk dapetin ini nih. Semoga aja nih bisa ngebantu nih buat gue dapetin si megalodon ini nih. Oke, kita lihat statnya. Bonus gue udah 1070%. Dan shiny chance-nya 4,4% dan mutasi luck-nya plus 80%. Dan gue udah ngabisin waktu sekitar 80 jaman. Dah gila gak tuh? Oke, gue udah beberapa jam AFK. Mari kita lihat apakah kita udah dapat megalodon atau belum. Kita cek. Anjir, dapat. Gila. Jujur gue di sini cuma 3-4 jaman doang loh, gue langsung dapet. Oke, kita cek sekarang di indeksnya. Gue akan buktiin. Takutnya nih orang mikir, wah ini cuma dikasih sama orang. Enggak. Lihat indeks gue sekarang. Lihat nih. Ntar mana ya. Paling ujung megalodon. Bukti gue dapetin langsung sendiri. Gila lu. Oke, sekarang gue akan cek sengeri apa megalodon ini. Gila ini ikan yang paling gede nih yang pernah gue dapet nih. Gila. Ngeri banget, Cok. Ya ampun, gila. Ini gue kalau kemana-mana gue bakal pegang nih. Mau ke tropical, mau ke Aisel, mau ke Konoha gue pegang. Kemanapun gue pegang ini megalodon. Bentar gue mau flexing tipis-tipis. Lihat, ada orang. Assalamualaikum ya ahli mancing. Apakah kalian semua udah punya megalodon?